ada mahkamah kehormatan, uh, mahkamah kehormatan konstitusi, MK. Begitu juga di DPRD atau di DPR. Ada Dewan Kehormatan DPR. Ya, kalau dia pejabat eksekutif, itu langsung ketika dia mengomentari sesuatu, langsung diminta melalui hearing oleh DPRD. Kalau dia gubernur ya, bupati DPRD tingkat 2 ya. Di situ ininya ya. Artinya sekalian, masalah etik itu menjadi tumpuan kita di dalam penyelenggaraan pemerintahan. Ya. Cuman persoalannya pelanggaran etik terkadang tidak membatalkan keputusan MK. Contoh kasus saudara lihat, saudara Gibran kan. Gibran itu kan hakim yang mengadili dia diputuskan bersalah, tetapi tidak membatalkan Gibran sebagai wakil presiden. Ya, itu artinya sekalian kalau saya etik itu menjadi norma, mestinya begitu. Ya, pelanggaran etik itu juga pelanggaran norma atau asas atau masuk dalam prinsip. Cuman di kita tidak, sehingga itu memutuskan seorang penyelenggara negara karena pelanggaran etik sanksi administratif, bukan sanksi hukum. Ya, bagaimana kalau seandainya itu dilakukan oleh seorang dokter? Nah ini profesi saudara kan, atau seorang perawat, ya kan ada kode etik kedokteran, kode etik kesehatan, kan biasanya kan begitu, ya. Oleh karena sekalian, saudara sebagai aparatur negara, katakanlah ya, harus hati-hati. Ya, karena kode etik itu bisa saja membuat saudara kehilangan jabatan. Ya, dan banyak orang yang tidak paham itu masalah. Contoh, saudara lihat kemarin ada seorang pejabat di UNG yang mengatakan orang Bolmong itu Pang Bapotmong, orang Bumoga. Dia pejabat. Nah itu melanggar etik itu. Kenapa? Karena dia membenturkan antara ras, antara etnis. Ya, karena bukan tidak semua sifat-sifat etnis Ketambagu itu begitu modelnya. Ya, dan mereka bisa tersinggung. Kalau dia tersinggung, bisa saja ya pejabat itu dinonaktifkan. Tapi kalau Anda bawa itu sudah menjadi norma hukum, bisa saja kena pidana. Karena ada yang disebut dengan ethnic cleansing. Ya, sudah banyak itu aturan itu. Coba Anda lihat waktu kasusnya si mantan Gubernur DKI Jakarta, saudara Ahok. Ya. Apa pelanggaran Ahok, saudara? Pelanggaran Ahok itu hanya menyebut dan membantah tentang surat Al-Maidah An-Nisa. Ya. Tentang yang boleh memimpin di daerah atau yang menjadi pemimpin harus orang Muslim, itu dia bantah. Ya, padahal dia orang Kristen, dia penduduk Kristen. Ya. Apa yang terjadi? Dia secara etik dia kena dan secara pidana juga dia kena. Sehingga itu Ahok itu ditahan 3 tahun, dia dapat 2,5 tahun. Ya. Nah, itu pejabat negara. Bagaimana kalau Anda warga negara, saudara? Ya.
Kalau Anda sebagai warga negara harus hati-hati juga, ya. Ketika Anda jadi seorang kepala desa atau menjadi seorang tokoh masyarakat, ya hati-hati berucap, apalagi berucap di media sosial. Ya sekarang ini kan ada undang-undang tentang ITE, ya itu kan yang membatasi. Hanya persoalan etik bisa membawa Anda ke terali besi. Kan begitu. Oleh karenanya, sekalian kalau kita bicara tentang masalah etika politik, maka etika politik Indonesia itu adalah etika politik yang didasarkan atas nilai-nilai Pancasila. Ya. Dan lima nilai itu sudah ada undang-undangnya, sudah ada pasalnya. Contoh, ketuhanan yang Maha Esa. Ada undang-undang tentang penistaan agama. Sila kedua, kemanusiaan. Ya. Kalau Anda mencuri, atau Anda merampok, atau Anda mengambil hak orang lain, saudara bisa dipidanakan. Sila ketiga, Persatuan Indonesia. Ini kan kelompok. Anda boleh berkelompok di masyarakat, tetapi nilai-nilai etika itu harus Anda junjung tinggi. Tapi kalau kelompok itu Anda membentuk kelompok geng atau geng mahasiswa, tapi geng mahasiswa itu mengarah ke hal-hal yang negatif, saudara kena. Ya, apakah Anda? Karena memang kalau kita lihat di Indonesia itu ada rule of ethics, rule of law. Kedua-duanya tidak bagus itu. Ya, ketika saudara ditetapkan sebagai secara rule of etik Anda melanggar etika, saya kira nama baik Anda itu seumur hidup orang akan mengingat itu. Karena manusia itu saudara ada tiga ranah, ya. Ada alam sadar, alam di bawah sadar, ya. Ada juga apa? Kalau alam sadar, apa yang Anda katakan itu adalah sesuatu yang Anda pikirkan. Tapi kalau alam di bawah sadar, ketika Anda minum atau mengkonsumsi narkoba, lalu Anda mengucapkan sesuatu yang tanpa Anda sadari, dia mengandung etik. Contoh, yang ada di Facebook saudara, itu seorang anggota Dewan DPRD Bualemo, ya, DPRD Provinsi, yang dia bilang, saya akan rampok uang negara. Dia dalam pengaruh alkohol, tetapi secara etik dia dipecat oleh PDIP, dipecat. Padahal dia tidak sadar, hanya mendampingi seorang gadis, ya. Dia mabuk cinta, akhirnya dia mengemukakan kata-kata yang bertentangan dengan nilai-nilai etika. Jadi hati-hati. Ada alam sadar, alam di bawah sadar. Ada satu lagi, ya, ya, di situ, ya. Jadi manusia itu begitu, ya. Kalau mau menghadirkan alam sadar, ya, atau menghadirkan alam di bawah sadar, saudara sekalian, yang mudah diingat itu apa? Ya, biasanya yang Anda mudah ingat itu kan masa-masa yang sangat berbahagia bagi saudara. Sehingga itu kalau mau mengobati orang gila, dan mereka ini kan sudah alam di bawah sadar, kita ingatkan dia masa-masa lalunya, itu akan tergerak. Harus ada stimulus. Ya, begitu juga saudara. Terkadang kita itu berbuat di bawah kesadaran kita, ya, sehingga kita tidak berpikir, ya. Sementara dalam filsafat dikatakan saya ada karena saya berpikir. Cogito ergo sum. Jadi setiap sesuatu yang kita ucapkan itu harus kita pikirkan dulu.
Apalagi kalau sudah jadi pejabat negara, harus ada kehati-hatian di dalam menyampaikan apa yang kita sampaikan. Karena sebagai seorang pejabat negara itu ya dibatasi oleh ruang dan waktunya itu oleh undang-undang. Lagi suara kan? Ya. Sehingga itu saya tekankan bagi saudara sekalian, ini masih mahasiswa kan. Yang namanya mahasiswa itu harus kita upayakan, kita tidak pernah secara etik melanggar, baik itu dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kalau dalam kehidupan bermasyarakat, jangan menghina antara sesama warga negara hanya karena perbedaan suku, perbedaan ras, perbedaan agama. Nah, itu harus kita hindari. Dalam kehidupan berbangsa, ya, itu juga harus kita hal-hal yang egosentrisme, etnosentrisme ini harus kita hilangkan, atau etnonasionalisme. Ya, artinya menganggap bahwa hanya suku Anda itu yang lebih superior dari suku yang lain. Katakanlah Anda orang Jawa, pasti Anda singgung orang etnis Gorontalo. Anda boleh begitu, ya. Karena semuanya dibatasi, ya. Di dalam kehidupan bernegara saudara sekalian juga begitu, ya. Artinya begini, ada yang tanya, Pak Roni, apakah lambang negara itu bisa kita robah? Ya, yang disebut dengan lambang negara itu kan Garuda Pancasila kan, tapi kalau simbol negara adalah presiden. Nah, bisakah kita menghina dua yang simbol negara dengan lambang negara? Nah, dua-dua tidak boleh. Ya, terkecuali pejabat katakanlah presiden dia korupsi boleh Anda singgung, ya. Ya, karena memang korupsi itu semua pejabat negara itu harus berusaha menghindari perbuatan korup atau yang disebut dengan abuse of power, ya. Ya, tapi kalau lambang negara tidak boleh. Sama dengan bendera merah putih Anda bakar, Anda boleh itu. Burung Garuda yang menghadap kanan Anda kasih balik hadap kiri, tidak boleh. Karena sudah ada undang-undangnya. Tapi kalau simbol negara, boleh. Ya, maksud saya seorang pejabat itu yang dihormati itu karena dia masih loyal pada undang-undang dan ideologi negara. Tapi ketika dia sudah tidak loyal, saya kira orang bisa mengatakan dia sebagai pejabat korup, ya. Dan itu sanksi sosial. Oleh karenanya sekalian, sanksi sosial itu lebih berat dari sanksi hukum. Kalau Anda pahami itu. Mengapa saya katakan begitu? Karena banyak narapidana itu yang hidup di penjara, mereka malah justru senang, mereka sehat, karena dikasih makan 4 sehat 5 sempurna. Artinya mereka kehilangan rasa, ya, kehilangan rasa mereka. Tapi kalau pejabat saudara, saya kira malunya itu harus kita kedepankan, ya. Karena satu kali Anda berkhianat sama negara, semua masyarakat akan menganggap Anda itu pengkhianat negara. Ya, sehingga itu saya menekankan saudara ini yang masih generasi muda. Karena di dalam dunia kehidupan ini hanya dua. Anda bisa menjadi penyelenggara negara atau Anda menjadi warga negara. Kalau Anda menjadi warga negara, berarti Anda dipimpin. Kalau Anda menjadi penyelenggara negara, Anda pemimpin. Kan begitu. Dan kedua-duanya itu harus tunduk kepada Pancasila dan konstitusi. Ya. Jadi kalau hanya penyelenggara negara yang taat terhadap konstitusi, sementara warga negara selalu melakukan pelanggaran hukum, nah itu juga tidak baik. Jadi kedua-duanya, ya. Namun sekalian, bicara tentang etika politik tadi, memang ada aturan mainnya, ya.
Oleh karenanya di dalam setiap partai politik itu ada yang disebut dengan hak rekal, hak mengganti antar waktu. Bagi anggota partai yang tidak tunduk dengan ADART partai itu akan bisa dipecat oleh ketua umum. Ya, jangan Anda terlena begitu jadi anggota dewan, Anda kira hidup ini bebas, ya. Tapi Anda dikontrol oleh ketua umum. Karena itu organisasi resmi, ada kode etik yang ada di situ. Kecuali Anda kelompok gerakan teroris, nah, mereka tidak punya SOP seperti yang saya sampaikan tadi, karena mereka misinya beda. Mereka itu lebih bicara tentang violence, kekerasan, sementara dalam organisasi partai politik bicara tentang politik negara, bukan politik pragmatis. Ya, jadi itu Anda camkan di situ. Saya hanya berpesan, masih mahasiswa begini jangan sampai ada catatan di Polres, di Polda, di mana, di Polsek. Jangan sampai Anda menodai diri Anda sendiri. Karena mau terjun dalam dunia politik itu harus bersih diri dan bersih lingkungan. Artinya apa? Anda menghindari perbuatan-perbuatan yang akan membunuh karir politik saudara. Kan begitu ya? Jadi Anda mulai jaga Anda punya integritas, ya. Integritas itu yang harus kita jaga. Apa itu integritas? Ya, integritas itu saudara harus tunduk kepada nilai-nilai Pancasila dan apa yang ditentukan dalam konstitusi. Saya kira itu yang harus saya tekankan kepada Anda generasi. Saya kira cukup. Ya, nanti kita ketemu lagi saudara ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.